Siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK ini menghabisi 5 orang yang terdiri dari ayah, ibu, dan 3 anak perempuan. Setelah korbannya meninggal dunia, Junaidi yang baru berusia 16 tahun ini kemudian memperkosa 2 jenazah. Hai sahabat inspirasi novel, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam kondisi sehat ya. Dan hari ini saya akan menceritakan kasus kematian satu keluarga yang terdiri dari 5 orang di dalam rumah mereka sendiri. Ini adalah kisah nyata, bukan fiksi. Saya ceritakan kembali dan ini bukan untuk ditiru atau bukan untuk dijadikan inspirasi. Namun kisah ini bisa dijadikan pelajaran agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi dalam kehidupan kita. Nah, ikuti kisahnya di YouTube Inspirasi Novel, dan yang belum subscribe, langsung subscribe di channel YouTube Inspirasi Novel. Berikan like dan hidupkan loncengnya agar kalian bisa mengikuti kisah-kisah terbaru di YouTube Inspirasi Novel. Harwatul Ruaha Lantur. Nah, hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 selama 4 jam, yaitu sejak jam 4 sore sampai jam 8 malam, Junaidi, siswa sekolah menengah kejuruan 3 Panajem Panser Utara, Provinsi Kalimantan Timur ini melakukan proses rekonstruksi atau reka ulang kasus pembantian keluarga Waluyo yang terdiri dari 5 orang. Dan kejadian ini terjadi di dalam rumah keluarga Waluyo yang berada di Panajem Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur ya. Junaidi adalah ABH atau anak berhadapan dengan hukum. Junaidi ini menjadi tersangka tunggal dalam kasus pembunuhan 5 orang yang adalah tetangganya sendiri. Dan kelima orang tetangga yang tewas mengenai terdiri dari Waluyo yang berusia 35 tahun. Waluyo ini adalah kepala keluarga. Kemudian istrinya Sri Winarsi yang berusia 34 tahun serta 3 orang anak mereka, yaitu RSJ yang masih berusia 15 tahun, VDS yang masih berusia 11 tahun, dan ZAA berusia 3 tahun. Rekonstruksi ini digelar di Mapores Panjer Panser Utara dan dihadiri oleh pihak kepolisian, kejaksaan, dan juga tersangka ya. Dan saat melakukan rekonstruksi, tersangka Junaidi juga didampingi oleh pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana atau biasa disingkat DP3A P2KB Panser Utara. Dan kenapa Junaidi didampingi oleh pihak DP3A P2KB? Karena tadi ya, status Junaidi masih usia anak ya, dia baru berusia 16 tahun pada saat kejadian itu dilakukannya. Dan turut dihadirkan juga dalam rekonstruksi itu beberapa saksi, yaitu kakak dari Junaidi, kemudian ada ketua RT 18, serta teman Junaidi yang bersama Junaidi saat mereka minum minuman keras pada malam sebelum kejadian itu. Sementara dari pihak keluarga Waluyo juga hadir bersama beberapa anggota keluarganya ya. Pada saat menjalankan rekonstruksi itu, Junaidi mengenakan baju tahanan dan juga penutup wajah. Dia saat itu memperagakan 56 adegan pembunuhan. Seluruh adegan itu dilakukan oleh Junaidi selama 4 jam. Nah, sahabat inspirasi novel, siapakah sebenarnya Junaidi itu dan kenapa sih Junaidi begitu tega menghabisi 5 anggota keluarga yang adalah tetangganya itu? Nah, sahabat inspirasi novel, Junaidi ini adalah siswa SMK di Panjer Panser Utara, Kalimantan Timur ya. Dan pada saat kejadian pada tanggal 6 Februari 2024 itu, usia Junaidi baru 16 tahun. Dan Junaidi ini merupakan remaja yang memang setiap harinya itu sangat jarang tersenyum. Dia juga jarang bergaul dan tidak dekat dengan warga di sekitar tempat tinggalnya ya. Kesaksian dari Randi, kerabat dari Waluyo, mengatakan bahwa Junaidi itu kurang bermasyarakat, ketemu orang enggak senyum. Nah itu ya karakter dari Junaidi. Junaidi menghabiskan waktunya selain bersekolah, dia juga sangat aktif di media sosial. Junaidi aktif di media sosial Facebook ya. Dan Facebook milik Junaidi ini menyebutkan, dia menuliskan di Facebooknya itu bahwa dia hobi menonton film anime. Dia menyebut bahwa hobi ngewibu sama dengerin musik genre favorit, hentai, ecchi, romance, action, dan psikologikal. Begitulah tulis Junaidi di Facebooknya ya. Dan Junaidi juga mengungkapkan di Facebooknya itu dia sangat menyukai sebuah film yang kemudian dia rekomendasikan untuk ditonton bagi penyuka film anime, yaitu Boku
Kemudian setelah ditelisik, ternyata film yang direkomendasikan Junaidi itu ternyata mengandung unsur pornografi dan penyimpangan seks. Film-film seperti ini tidak ditonton ya oleh anak-anak, dan ini harus diawasi oleh orang tua sebenarnya. Baiklah sahabat Inspirasi Novel, bagaimanakah kronologis pembunuhan yang dilakukan oleh Junaidi, siswa SMK 3 Panser Utara ini? Kejadian ini terjadi di Jalan Sekunder 8, Desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu, Kabupaten Panajem, Panser Utara, di Provinsi Kalimantan Timur. Dan kejadian ini bermula pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 hingga hari Selasa, 6 Februari 2024 dini hari, sekitar jam 2 pagi. Nah, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 malam itu, Junaidi bersama temannya menegak minuman keras. Lalu Junaidi pulang ke rumahnya tengah malam diantar oleh temannya. Saat pulang ke rumahnya itulah timbul niat Junaidi untuk menghabisi tetangganya Waluyo sekeluarga. Saat itu kemudian Junaidi menuju ke rumah Waluyo yang letaknya tak jauh dari rumah dia. Waluyo ini tinggal bersama istrinya Sri dan 3 orang anak perempuannya, RJS, VDS, dan ZAA. Nah, informasinya bahwa RSJ ini dulu adalah pacar dari Junaidi, namun Junaidi membantah bahwa RSJ itu dulu adalah pacarnya. Nah, berdasarkan pengakuan Junaidi dan pengembangan penyidikan polisi, pemeriksaan barang dan alat bukti, terungkaplah kronologis kejadian pembunuhan 5 keluarga di Panser Utara itu. Senin 5 Februari 2024, Junaidi menegak minuman keras miras bersama temannya. Lokasi itu tidak jauh dari rumah Waluyo. Kemudian pada jam setengah 12 malam, pada hari Senin itu, Junaidi diantar pulang ke rumahnya oleh temannya. Lalu saat itulah timbul niat dari Junaidi untuk menghabisi Waluyo sekeluarga. Ketika di rumahnya, Junaidi kemudian mengambil tampak ganggang sepanjang 60 cm, lalu dia berjalan ke rumah Waluyo. Sampai di rumah Waluyo, Junaidi itu pergi ke meteran listrik yang ada di depan, kemudian dia mematikan listrik. Setelah itu Junaidi masuk ke dalam rumah Waluyo. Nah, saat itu sahabat Inspirasi Novel, di rumah itu Waluyo tidak ada di tempat ya, Waluyo sedang keluar. Jadi di rumah itu hanya tertinggal Sri, istri dari Waluyo, dan 3 orang anak perempuannya, RJS, VDS, dan ZAA. Bersamaan dengan itu Waluyo kemudian pulang ke rumahnya dan masuk ke ruang tamunya. Ternyata Junaidi sudah menunggu di ruang tamu, lalu menebus Waluyo. Istri Waluyo, Sri, yang ada di kamar kemudian mendengar ribut-ribut dan terbangun. Lalu Junaidi langsung menghabisi Sri. Junaidi kemudian masuk ke kamar dan menghabisi VDS dan ZAA. Junaidi kemudian masuk ke kamar lainnya dan menghabisi RJS di kamar itu. Dan entah apa yang merasuki jiwa Junaidi, setelah membunuh 5 orang itu, Junaidi kemudian memperkosa jenazah Sri dan RJS. Hal ini terbukti saat visum dan otopsi terhadap jenazah Sri dan RJS. Saat ditemukan, kedua jenazah itu juga tidak mengenakan busana dan juga ada bukti pemerkosaan. Setelah menghabisi keluarga Waluyo, Junaidi kemudian mengambil 3 ponsel serta uang tunai senilai 363.000 milik para korban. Dan kemudian Junaidi meninggalkan TKP atau tempat kejadian perkara. Junaidi juga mencoba menghilangkan barang bukti lain dengan merusak handphone milik korban yang tadi diambilnya. Lalu kemudian handphone itu dibuang ke selokan. Sampai di rumahnya, Junaidi kemudian mandi dan berganti baju, serta mencuci parang yang digunakan tadi untuk menghabisi 5 orang tetangganya itu. Lalu Junaidi merendam pakaiannya yang penuh darah itu. Setelah mandi, Junaidi kemudian mengajak kakaknya untuk melaporkan ke ketua RT. Junaidi mengaku kepada kakaknya bahwa dia melihat ada sekitar 3-10 orang yang melakukan pembunuhan terhadap Waluyo sekeluarga di rumah Waluyo. Kemudian kakaknya mengantar Junaidi ke ketua RT untuk melaporkan hal itu. Ketua RT kemudian membuat laporan ke polisi dan polisi langsung mendatangi tempat kejadian perkara yang adalah rumah dari Waluyo ya. Dan di sana polisi melakukan olah TKP dan mulai memeriksa sejumlah saksi dan juga pemeriksaan barang-barang bukti yang ada di TKP. Saat Junaidi dimintai keterangannya, polisi mencurigai Junaidi.
Dan saat Junaidi dimintai keterangannya sebagai saksi, polisi mulai mencurigai Junaidi. Karena apa? Karena keterangan yang dikemukakan oleh Junaidi itu tidak sama dengan hasil olah TKP yang dilakukan oleh polisi. Akhirnya, polisi menetapkan Junaidi sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan 5 orang di Panser Utara itu. Usai melakukan olah TKP, polisi kemudian membawa 5 jenazah keluarga Waluyo itu ke rumah sakit untuk divisum dan diatopsi. Dan setelah itu, Waluyo, Sri, dan 3 anak mereka dimakamkan di TPU atau tempat pemakaman umum di Sebakung Raya, Babulu pada hari itu juga ya, pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024. Mereka dimakamkan dalam satu lubang yang sama berukuran 2 kali 5 meter. Apa sebenarnya motif dari Junaidi ini melakukan pembunuhan terhadap Waluyo sekeluarga? Setidaknya ada 2 motif yang diduga menjadi motif Junaidi melakukan pembunuhan terhadap Waluyo sekeluarga. Pertama itu adalah motif asmara, karena Junaidi diinformasikan bahwa pernah menjalin hubungan asmara dengan RJS, anak pertama dari Waluyo dan Sri ya, tapi informasinya bahwa hubungan mereka itu tidak direstui oleh orang tua dari RSJ, Waluyo dan Sri. Namun motif asmara ini tidak diakui oleh Junaidi. Junaidi mengatakan bahwa dia tidak berpacaran dengan RJS. Motif kedua adalah motif dendam dan konflik. Menurut keterangan bahwa sebelumnya itu ternyata ada konflik antara Junaidi dan RJS. Dikabarkan bahwa RJS itu belum mengembalikan helm yang dipinjamnya dari Junaidi selama 3 hari. Dan kemudian terjadi percecokan. Dan karena masalah inilah kemudian Junaidi menghabisi RJS dan keluarganya. Juga ada percekcokan karena permasalahan ternak. Ya katanya ternak ayam dan anjing. Bahwa Junaidi itu menyukai anjing. Namun RJS tidak suka anjing, kemudian mereka bertengkar, seperti itu ya. Jadi ada motif dendam dan ada motif konflik. Kemudian yang ketiga adalah motif pencurian. Ini terbukti ya, karena Junaidi setelah membunuh 5 keluarga Waluyo itu, dia kemudian mengambil atau mencuri HP dan uangnya sebanyak 363.000 itu. Karena katanya Junaidi punya tanggung jawab untuk menebus handphone yang sedang diservis. Sehingga Junaidi itu membutuhkan uang dan akhirnya dia ke rumah Waluyo, kemudian membunuh keluarga Waluyo dan lalu mencuri handphone serta uang dari Waluyo. Dari hasil penyelidikan, penyidikan, pengembangan penyidikan, dan pemeriksaan alat bukti serta barang bukti dan juga hasil visum dan otopsi, polisi kemudian menetapkan bahwa Junaidi adalah tersangka tunggal dalam kasus pembantaian Waluyo sekeluarga. Dan polisi menerapkan pasal 340 sub 338 KUHP, junto pasal 60 ayat 3, junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Perlindungan Anak ya, UU-PA, dengan hukuman penjara seumur hidup hingga hukuman mati. Kasus Junaidi ini disidangkan di Pengadilan Negeri Penajam Utara. Dan pada saat penuntutan, jaksa penuntut umum menuntut Junaidi dengan hukuman 10 tahun penjara. Dan pada tanggal 13 Maret 2024, Junaidi kemudian menerima vonis hukuman dari hakim. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pananjam Panser Utara itu memvonis hukuman 20 tahun penjara kepada Junaidi. Vonis hakim ini lebih tinggi dari tuntutan JPU yang hanya 10 tahun ya. Dan memang Junaidi tidak bisa divonis atau dihukum dengan hukuman atau penjara seumur hidup karena Junaidi masih berusia anak, sehingga hakim menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Junaidi tidak bisa dikenakan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup. Sahabat Inspirasi Novel, hukuman bagi Junaidi itu ternyata tidak selesai dengan menerima vonis hukuman penjara 20 tahun ya, karena masyarakat di Panser Utara kemudian menerapkan sanksi sosial pada Junaidi dan keluarganya ya. Junaidi dan keluarganya mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Begitulah ya sahabat Inspirasi Novel, ketika anggota keluarga kita melakukan tindak kejahatan, akhirnya bukan hanya dia yang menerima hukumannya, tetapi keluarga juga akhirnya terkena imbasnya ya. Ini kita melansir postingan dari Instagram Info Penajam.
pada hari Minggu 11 Februari 2024 menyebutkan bahwa akibat dari perbuatan Junaidi itu, keluarga Junaidi juga kena imbasnya. Mereka menerima sanksi sosial itu dari masyarakat berupa keluarga Junaidi itu harus angkat kaki, keluar, pindah dari tempat tinggalnya di RT 18, Desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu, Kabupaten Panajam Pasir Utara. Anak yang melakukan, akhirnya orang tua dan keluarga harus menerima hasilnya ya. Masyarakat membongkar rumah keluarga Junaidi dan ada 3 bangunan yang dirobohkan saat itu, yaitu rumah tinggal dan bengkel milik keluarga dari Junaidi ya. Dan perubahan rumah itu dilakukan dengan alat berat. Eksavator dihadiri oleh keluarga, masyarakat, dan juga aparat pemerintah setempat ya. Dan tindakan masyarakat merobohkan rumah keluarga Junaidi ini dilakukan atas dasar memang kesepakatan dengan keluarga Junaidi yang dibuat secara tertulis ya. Dan bentuk surat pernyataan tertulis yang ditulis oleh keluarga Junaidi itu bunyinya seperti ini. Yang bertanda tangan di bawah ini Aliuddin, tempat tanggal lahir Balikpapan 21 Oktober 1987, agama Islam, alamat Babulu Laut, RT 18, Kecamatan Babulu Laut, Kabupaten Panajam Pasir Utara. Mewakili keluarga saya dengan ini membuat pernyataan dengan sesungguhnya bahwa pertama, saya dan keluarga saya bersedia untuk tidak bertempat tinggal lagi di RT 18, Desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu, ataupun di wilayah Kabupaten Panajam Pasir Utara. Kedua, saya dan keluarga saya bersedia rumah kami di RT 18 Desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu dirobohkan untuk mengurangi rasa trauma di masyarakat serta barang-barang kami dikeluarkan dari rumah kami. Kata Aliuddin dalam video itu ya. Dan terlihat jelas dalam video itu rumah keluarga Junaidi itu dibongkar dan telah rata dengan tanah. Nah, sahabat inspirasi novel, demikian kisah dari Junaidi ya. Ini menjadi sebuah pelajaran berharga buat kita semua untuk tidak melakukan tindakan yang sama seperti yang dilakukan oleh Junaidi ya. Pelajarannya adalah pertama, bahwa orang tua itu sebenarnya perlu melakukan pembinaan terus-menerus dan lebih memperhatikan anak mereka atau anggota keluarga lainnya ya. Seperti apa? Mengawasi kegiatan mereka sehari-hari, mengawasi tontonan yang ditonton anak-anak, mengawasi permainan medsos yang dilakukan oleh anak ya, baik di handphone maupun tontonan-tontonan di televisi. Karena saat ini kita tahu ya, sahabat inspirasi novel, bahwa banyak sekali tontonan-tontonan itu yang tidak mendidik, bahkan mengarahkan anak-anak kepada tindakan-tindakan yang tidak seharusnya mereka lakukan ya. Dan pelajaran kedua adalah bahwa orang tua juga mesti menyediakan waktu yang banyak bagi anak-anak. Bagaimana orang tua juga rutin berkomunikasi atau berdiskusi dengan anaknya atau anggota keluarganya itu dengan topik apa saja, sehingga dengan komunikasi itu bisa membuka cakrawala berpikir dari anak-anak, sekaligus anak-anak juga dikuatkan dan dilatih untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin mereka alami, sehingga mereka tidak melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri atau orang lain ya. Pelajaran ketiga adalah orang tua juga harus bisa menanamkan nilai-nilai karakter kepada anak-anaknya itu sejak dini. Itu sangat penting dilakukan ya. Nilai-nilai karakter yang penting ditanamkan kepada anak-anak itu seperti apa saja. Nilai kejujuran misalnya, nilai gotong royong, nilai sopan santun, nilai kasih, budi pekerti, nilai penghormatan dan kedisiplinan, serta nilai-nilai hidup yang lainnya. Dengan demikian, anak-anak kita itu bisa menjalani hidupnya dengan lebih baik dan tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, yang bisa merugikan dirinya sendiri ataupun orang lain. Dan pelajaran yang keempat adalah penanaman nilai-nilai karakter dan perhatian yang sama juga hendaknya bisa diberikan di sekolah oleh guru, dan bahkan pihak sekolah itu mestinya memiliki satu kebijakan dan aturan yang tegas bagaimana siswa-siswi yang bersekolah di sana itu bisa juga menjalankan nilai-nilai karakter, bahkan tidak melakukan bullying atau tidak melakukan tindak kekerasan terhadap teman-temannya di sekolah. Dengan demikian, saat anak-anak itu tidak berada di sekolah atau ketika mereka berada di luar sekolah, nilai-nilai anti kekerasan dan tidak melakukan bullying itu bisa terus dilakukan oleh anak-anak tersebut. Demikian kisah Junaidi, remaja 16 tahun yang menghabisi tetangganya, yakni keluarga Waluyo yang terdiri dari 5 orang itu. Jangan tiru kisahnya, namun ambil pelajaran berharga dari kisah Junaidi ini. Baik sahabat inspirasi novel, jika kamu tidak bisa membuat orang terpukau dengan sikapmu, maka buatlah orang terpukau dengan ceritamu.
Harua tulu ruaha, ngiring dumu.